Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan latihan soal penilaian akhir tahun kelas 7 tahun 2021 pelajaran matematika. Soal yang saya akan bahas ini dalam latihan soal ini saya ambil dari internet, kemudian saya rubah-rubah atau saya tambah-tambahkan sendiri. Oke, 8. Jika jarak kota A ke kota B adalah 490 km, maka berapakah jarak pada peta dengan skala 1:700.000? Diketahui jarak sebenarnya adalah 490 km. Terus skalanya 1:700.000. Nah, ditanyain jarak pada petanya. Jarak pada petanya kita bisa cari dengan rumus JS bagi skala. Atau sama dengan 490. Terus kita jadiin cm, kilometernya. Berarti dikali 100.000 per skalanya 700.000. Nolnya kita bisa coret. Terus 7 sama 490 itu habis jadi 70 cm. Maka jawaban nomor 8 adalah D. 9. Di sebuah peta yang berskala 1:4,5 juta, terdapat kota P yang berjarak 5 cm dari kota Q. Berapakah jarak kota P ke kota Q sebenarnya? Nah, skalanya itu di sini 1:4,5 juta. Terus jarak pada petanya 5 cm. Jarak pada petanya 5 cm. Terus kita ditanyain jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu bisa kita cari dengan jarak pada peta dikali skalanya. Yaitu sama dengan 4,5 juta dikali 5 cm. Terus kita langsung jadikan kilometer, berarti dibagi 100.000. 0 bisa dicoret. Terus 4,5 kali 5 sama dengan 22,5. Jawaban nomor 9 adalah C. 10. Diketahui jalan tol lurus X ke Z berjarak 12 cm pada peta. Jika di antara titik X dan Z terdapat titik Y yang jauhnya 245 km dengan titik X dan berjarak 7 cm pada peta dengan titik Z, maka tentukanlah panjang sebenarnya dari tol X ke Z. Oke, pertama-tama kita gambarkan dulu diagramnya. Tolnya dari X ke Z. Itu jaraknya 12 cm pada peta. 12 cm pada peta. Jika di antara titik X dan Z terdapat titik Y, 245 km dari YX, terus 7 cm pada peta dari titik Z. 7 cm pada peta dari titik Z. Berarti Y-nya kita bisa taruh di sini. Di sini 7 cm. Terus di sini 245 km dari titik X. Terus kita disuruh menentukan panjang sebenarnya dari tol X ke Z. Nah, pertama-tama kita mencari skala dari peta ini. Di sini kan udah ada jarak sebenarnya. Nah, tinggal kita cari jarak pada petanya ini berapa supaya ketemu jarak skalanya. Nah, ini jarak ini kita bisa cari dari 12 dikurangi 7, yaitu sama dengan 5 cm. Menentukan skala caranya dengan jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta, yaitu sama dengan 245 dikali 100.000 supaya jadi cm per 5 cm. Nah, ini kita bisa bagi jadi 49. Nah, maka jadi ini hasilnya jadi 4,9 juta. Terus kan X ke Z itu 12 cm.
Nah, maka mencari JS-nya itu jarak pada peta dikali skalanya, yaitu 12 cm dikali 4,9 juta dibagi 100.000 supaya jadi kilometer langsung. Nolnya bisa kita coret. Ya, 12 kali 49. Ini jadi 450, terus ini jadi 68. Tambahin di 588 km. Kayak jawaban nomor 10 adalah D. Lanjut ke nomor 11. Tahun lalu, Adi membeli motor dengan harga Rp13.600.000. Sekarang, Adi ingin menjual motor tersebut dengan harapan mendapat keuntungan 10%. Maka, dengan harga berapakah Adi harus menjual motor tersebut? Diketahui di sini harga belinya 13,6 juta. Harga beli 13,6 juta. Terus untungnya pengennya 10%, berarti persentase keuntungannya 10%. Nah, terus ditanyain harga jualnya itu berapa? Harga jualnya supaya untung 10% berapa? Nah, kita ngitungnya gini. Berarti HJ kan sama dengan harga beli ditambah untung. Jumlah dalam rupiah atau uangnya berapa untungnya. Nah, kita bisa cari untungnya itu harga beli dikali prosentase untungnya, atau 13,6 juta dikali 10%, yaitu 10/100, atau sama dengan 1/10. Nah, jadi 13,6 juta dibagi 10. Hasilnya 1,36 juta. Kita dapatkan 13,6 juta ditambah 1,36 juta. Hasilnya kita tambahin sama dengan 14,96 juta, atau D. Ke jawaban nomor 11, D. Ada cara lain, ada trik supaya lebih cepat mengerjakannya. Jadi, kan diketahui untungnya itu, untuk persentase untungnya 10%. Nah, untuk langsung menentukan harga jualnya, gini, harga jual sama dengan harga beli dikali 100 ditambah persentase untungnya, tapi jangan ditulis persennya, langsung angkanya. Ditambah persentase untung per 100. Nah, dalam kasus ini berarti ini jadi 13,6 juta dikali 100 tambah 10, yaitu 110, terus bagi 100, jadi 11/10. Nah, hasilnya nanti kalau dihitung-hitung dapat ini. Itu cara cepatnya. Lanjut ke nomor 12. Fadil membeli 10 lusin pensil seharga Rp180.000. Kemudian ia berencana akan menjual semua pensilnya agar memperoleh keuntungan 10%. Berapakah harga yang harus ditetapkan per pensilnya agar keuntungan tersebut tercapai? Oke. Harga belinya Rp180.000. Terus persentase untungnya adalah 10%. Terus ditanyain harga jual per buah pensil, atau tiap-tiap pensilnya itu harganya berapa. Nah, pertama-tama kita ngitung dulu harga jual totalnya itu berapa. Kalau misalnya semua pensilnya kejual, itu harga jualnya berapa. Nah, cara ngitungnya pakai trik yang tadi aja. HJ sama dengan HB dikali 100 ditambah persentase untung per 100. Ini hasilnya sama dengan ini jadi
110 per 100 atau 11 per 10. Kan ini hasilnya jadi 180 dikali 11 per 10. Kan hasilnya jadi 198.000. Nah, 198.000 ini kita bagi dengan total pensilnya, yaitu 10 lusin pensil. 10 lusin berarti itu 10 kali 12. Satu lusin kan 12 buah. Jadi 10 lusin itu 120. Nah, harga jual per pensilnya itu 198.000 per 120. Nah, itu hasilnya adalah di sini tuh. Hasilnya adalah 1.650 rupiah, yaitu D. Nomor 13. Bulan lalu, Fadil mengorder 200 souvenir dengan seharga 3,2 juta rupiah. Kemudian ia menjual tiap souvenir dengan harga 20.000. Ternyata 40 buah souvenir yang diorder tidak layak dijual. Agar banyaknya untuk keuntungannya yang diinginkan tetap sama, tentukan kenaikan harga dari setiap souvenir yang ia harus lakukan. Nah, di sini jumlah souvenirnya itu kan ada jumlah souvenirnya itu ada 200. Harga beli totalnya itu 3,2 juta. Nah, awalnya itu awalnya ditentuin souvenirnya itu setiap souvenirnya itu harganya 20.000. Tapi 40 buah souvenirnya itu tidak layak dijual. Nah, jadi jumlah souvenir yang layak dijual itu 200 dikurangi 40, yaitu 150 buah. Nah, terus dia pengen untungnya sama. Nah, berarti untungnya itu seperti yang kasus yang ini. Nah, jadi harga jual untung yang diinginkan kita hitung dulu dari sini. Nah, untung harga jual kan sama dengan harga beli ditambah untung. Nah, terus kita balik, untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, ini kan harga jualnya, di sini kan harga jualnya masih per pieces atau per buah. Nah, harga jualnya masih per buah tiap souvenir. Nah, kita mesti nyarinya harga jual totalnya. Kok misalnya 200 souvenir ini semuanya layak kejual. Nah, berarti 20.000 ini dikalikan 200, yaitu hasilnya 4 juta. 4 juta. Terus harga belinya 3,2 juta. Maka untungnya itu 800.000 rupiah. Nah, untungnya kan 800.000 rupiah. Di sini juga untungnya pengennya 800.000 rupiah. Untungnya 800.000 rupiah. Nah, berarti harga jual per piecesnya itu atau per souvenirnya itu untungnya dibagi kenaikan harga souvenirnya itu untungnya ini
dibagi dengan harga layak dijualnya. Harga yang layak dijual. Jumlah yang layak dijual. Berarti 800.000 per 160. Kak, ini kita dapatkan 5.000 rupiah. Nah, maksudnya 5.000 ini apa? Nah, 5.000 yang ini kan karena tadi harusnya kan souvenirnya ada 200, harganya 20.000 supaya dapat untung segini. Karena souvenirnya menurun, jumlah souvenirnya nurun, nah jadi mesti kita naikin harganya supaya ke cover ini ya untungnya. Kemauan untung kita tetap tercapai. Nah, jadi 5.000 yang ini mewakilkan souvenir yang tidak bisa dijual gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung harga jual per piecesnya bukan kenaikannya itu 5.000 tambah 25.000 atau 25.000 gitu. Nah, tapi yang ditanyain kan kenaikan harganya. Berarti jawaban kita adalah 5.000 rupiah. A. 14. Jika kita menabung 12 juta ke bank dengan bunga 2% per tahun, maka berapa bulankah kita harus menunggu agar tabungan menjadi 15 juta? Di sini kita ketahui modalnya itu 12 juta. Terus persentase bunganya itu sama dengan 2% per tahun. Terus ditanyain sampai nunggu berapa bulan supaya jadi 15 juta. Nah, bunganya itu berarti 15 juta dikurangi 12 juta ini, yaitu 3 juta rupiah. Nah, kita bisa gunakan rumus bunga sama dengan modalnya dikalikan waktu, dikalikan persentase bunga, dikalikan waktunya dalam bulan per 12. Karena kan ditanya ini bulan, tapi ininya berlakunya per tahun. Nah, gitu. Ini kan sudah diketahui modalnya 12 juta, persentase bunganya 2/100 atau 2%, terus ini T per 12. Ini berarti B-nya sama dengan 3 juta. Nah, ini bisa kita coret. Ini kita bisa coret. Terus ini bisa juga kita coret lagi. Nah, terus kita pindahkan 50 ke sini, maka lama menunggunya adalah 3 kali 50, yaitu 150 bulan. Maka jawaban kita nomor 14 adalah D. 15. Jika kita meminjam 5,6 juta dari koperasi yang menetapkan 0,5% per bulannya, maka berapa bulankah paling lama kita bisa meminjam uang tersebut sebelum uang yang harus dibayar menjadi 5.908.000? Gini, kita minjamnya atau modalnya itu 5,6 juta. Terus persentase bunganya itu 0,5% per bulan. Terus bunganya atau selisih modal awal modal akhirnya yaitu kalau kita hitung 5908 kurangi 5600 itu jadi 308.000 rupiah. Kita bisa pakai rumus ini. Bunga sama dengan modalnya dikali persentase bunga dikali waktu. Nah, karena di sini udah sama-sama bulan, jadi kita nggak mesti bagi dengan 12. Oke, jadi 308 sama dengan modalnya 5.600 dikalikan 0,5 per 100 atau 1/200.
1/200 dikali lama waktunya, bulan T. Nah, ini bisa kita coret, ini jadi 28. Nah, terus 28 kita pindahkan ke sini, jadi 308 dibagi 28 sama dengan 328 sama dengan 11 bulan. Karena T-nya itu adalah 11 bulan. 15 jawabannya D. 16. Satu dus kecil biskuit dengan bruto 2 kg memiliki tara 2%. Sedangkan jika kita membeli sebuah dus besar biskuit dengan bruto 18 kg memiliki tara 1,5%. Tentukan selisih neto dus besar dengan dus kecil. Kita buat tabelnya dulu. Dus kecil atau dus DK itu brutonya 2 kg, taranya 2%. Terus dus besar itu 18 kg, taranya 1,5%. Dan ditanyain selisih netonya. Nah, bruto itu kan sebenarnya neto plus tara. Nah, berarti netonya kita cari bruto 2 kg per 2% dari bruto itu. Berarti taranya itu, nah gini, ini kan 100% ya. Kan bruto itu keseluruhan berarti 100%. Terus taranya itu 2%. Nah, jadi netonya itu selain dari taranya, yaitu 100 min 2%, atau 98%. Netonya sama dengan 98%. Nah, jadi tinggal kita kalikan 2 dengan 9,8. 2 kg dikalikan 98 per 100. Ini hasilnya sama dengan 1,96 kg. Nah, terus sama seperti tadi. Ini keseluruhan berarti 100%. Ini tarangnya 1,5%. Nah, berarti netonya selain dari tara yaitu 100 min 1,5 atau 98,5%. Berarti kita tinggal kalikan 18 dengan 98,5%. 18 dikali 98,5% atau 98,5 per 100. Ini kita kalikan dengan 2, ini supaya komanya hilang, ini jadi 197 per 200. Nah, terus ini 2-nya bisa kita coret, ini jadi 100, ini jadi 9. Nah, terus tinggal dikalikan 197 kali 9, yaitu 900. Maka hasilnya sama dengan 17,73 kg. Nah, tinggal kita kurangkan. 17,73 dikurangi dengan 1,96 kg. Maka hasilnya adalah 15,77 kg. Atau jawaban 16 adalah C. Lanjut ke nomor 17. Sudut manakah yang memiliki relasi yang sama dengan sudut 1 dengan sudut 5? Kita lihat sudut 1 dengan sudut 5. Sudut 1 itu sehadap
dengan sudut 5. Nah, ini relasi yang kita cari ini. Oke. 2 dengan 5. Itu bukan bukan sehadap, jadi salah jawabannya. 3 dengan 6. 3 dengan 6 itu dalam sepihak, bukan sehadap. Jadi salah juga. 5 dengan 4. 5, 4 itu dalam sehadap juga. Itu salah. Terus 7, terus sama 3 ini. Nah, ini kan sehadap ya. Nah, berarti jawabannya adalah D. 17 jawabannya D. 7 dan 3. 18. Tentukan nilai X jika garis K sejajar dengan garis L. Nah, garis L sejajar dengan garis K. Nah, kalau kita lihat berarti ini sudut yang ini itu sehadap dengan sudut yang ini. Maka nilainya sama ya. Berarti ini 3X plus 50. Nah, terus ini kita jumlahkan. Kan segitiga itu total sudut-sudutnya ada 180. Jadi 30 derajat ditambah dalam kurung 3X plus 50 derajat ditambah dalam kurung 4X min 40 derajat sama dengan 180. Kita buka kurungnya, ini jadi 7X ditambah 40 sama dengan 180. 7X terus dibenahin 40-nya, 7X sama dengan 140, X sama dengan 20. Maka jawaban nomor 18 adalah B. 19. Diketahui garis M dan P sejajar dengan N dan Q berturut-turut. Nah, jadi maksudnya M itu sejajarnya sama N, kalau P itu sejajar dengan Q. M dengan N, terus P dengan Q, gitu. Terus kita disuruh nyari di antara sudut opsi-opsi yang ini, sudut mana saja yang sama besar nilainya. Oke. Opsi A, pilihan A, BEJ. BEJ. B itu bersilangan ya. B itu dalam bersilangan dengan E. Terus E itu juga dalam bersilangan dengan J. Maka sudut-sudutnya itu selalu sama. Ini kan kalau kita lihat, ini garis yang ini sejajar dengan garis yang ini. Maka ini sudut B, sudut E itu bersilangan dalam bersilangan. Terus kita lihat lagi sudut E itu dalam bersilangan juga dengan sudut J. Ini kan garis yang ini sejajar, ini garis ini sejajar. Nah, jadi ini E sama J itu sudutnya nilainya sama. Maka jawaban yang benar adalah A. Nah, tapi kita lihat dulu, kita bahas juga opsi yang lainnya. A, H, J. A, H, J. Nah, kita tentukan dulu nilai A. Apakah sama atau tidak. Ini kan A sama H itu gak ada relasinya. Tapi coba kita tentukan dulu kalau misalnya apakah segitiga ini sama kaki. Nah, kalau misalnya sama kaki berarti ini sama, terus otomatis ini sama ini sehadap jadi sama dengan H. Gitu. Oh ya, sama ini J ini kan udah sehadap dengan H. Ini garis yang ini sejajar dengan garis yang ini. Nah, ini J sama H itu sejajar. Oke.
Pertama-tama 70 ini sejajar 70 ini sama dengan H. Berarti H itu berarti H itu berarti H itu 70. Karena kan ini sudutnya ini sejajar atau garis-garis dari sudut ini sejajar dengan garis-garis sudut ini. Gitu. Nah, terus G itu G itu berarti 180 dikurangi 120, yaitu 60 derajat. Nah, berarti ini sama dengan 180 kurangi 70 kurangi 60 derajat, yaitu 50 derajat. Nah, 50 derajat. Terus 70 itu sehadap dengan B ini. Kan karena ini sisi yang ini sejajar, garis yang ini sejajar, ini sehadap. Jadi nilai B itu 70 juga. Nah, 70, 50, berarti ininya 60 ya. Nah, nggak sama nih. Kan harusnya kan harusnya H-nya 70, berarti kalau mau sama A-nya 60, harusnya 70 juga. Tapi di sini A-nya itu 60 derajat. Jadi B itu salah. Oke, lanjut ke AGL. Lanjut ke opsi yang selanjutnya, opsi C, AGL. AGL. Nah, kok kita lihat di sini, kan tadi udah ketahuan ini 70, ini 60, ini 50. Ini kan sejajar dengan sisi yang sudut ini. Garis ini sejajar dengan garis ini. Nah, berat otomatis nilai otomatis ini kan berarti sehadap dong ini. L sama K ini sehadap. Berarti nilainya sama. Ini jadi 50 derajat. Nah, L harus sama dengan A. Biar benar ini. Sementara nilai A itu 60, L-nya 50. Jadi C itu opsinya salah. Terus yang D, CFL. CFL. Nah, kalau kita langsung kita lihat, C sama F kan udah pasti sama. Kan dalam berseberangan. Terus kita lihat, ini L itu sudutnya sudut tumpul, F itu sudutnya sudut, F itu, L itu sudut lancip, F-nya baru sudut tumpul. Nah, pasti udah nggak sama itu ya. Udah lagi, F sama L nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi D itu salah. Oke. 19 jawabannya yang benar adalah A. 20. Tentukan nilai A dalam derajat. Nah, garis ini sejajar dengan garis ini. Kan persegi ini. Jadi ini sudut ini sama sudut ini sehadap. Berarti 70 juga ini. Ini sudah ketahui 7 siku-siku, berarti alfanya itu adalah 180 dikurangi 90 dikurangi 70 derajat. Hasilnya sama dengan 20 derajat. Maka jawaban nomor 20 adalah A. 21. Jika perbandingan antara sudut alfa dengan sudut beta adalah 9:2, maka tentukanlah selisih sudut alfa dengan beta. Nah, alfa dan beta. Pertama-tama, kita sudah ketahui, ini kan sudut siku-siku ya. Karena ini juga merupakan persegi. Nah, berarti sudut yang ini 90 dikurangi 40, yaitu sama dengan 50 derajat. Ini 90 dikurangi 30 sama dengan 60 derajat. Nah,
untuk sudut yang ini berarti sudut yang itu berarti 180 dikurangi 60 derajat dikurangi 50 derajat. Hasilnya adalah 70 derajat. Ini bertolak belakang jadi 70 derajat juga. Nah, kita ketahui segitiga ini kok dijumlahkan sudut-sudutnya yaitu alfa ditambah beta ditambah 70 kan sama dengan 180. Nah, terus kita pindahkan 70-nya ke kanan. Alfa tambah beta sama dengan 110 derajat. Nah, perbandingan A banding B itu sama dengan 9 banding 2. Nah, terus kita misalkan saja alfanya itu adalah 9x, betanya itu adalah 2x. Nah, kita substitusikan, masukkan ke persamaan ini. Jadi 9x tambah 2x sama dengan 110 derajat. Maka ini jadi 11x sama dengan 110 derajat. X sama dengan 10 derajat. Nah, terus dicarinya selisih sudut alfa dengan beta. Berarti itu nilainya alfa dikurangi beta. Selisih sudut alfa dan beta berarti alfa min beta 9x dikurangi 2x itu sama dengan 7x. X-nya itu 10 berarti selisihnya adalah 70 derajat. Maka jawaban nomor 21 adalah C. 22. Suatu segi empat dapat memenuhi pernyataan berikut kecuali A. Memiliki 3 sudut yang sama besar. Nah, untuk kasus yang A itu kita bisa gambarkan seperti ini. Alfa kita bisa gambarkan semua layang-layang. Nah, di sini misalkan kita kasih 100 derajat, ini 100 derajat, ini 100 derajat. Nah, ini berarti bisa dong 60 derajat. Nah, ini bisa ya. Berarti jawaban A itu benar. Kan berarti A itu bukan jawabannya. Soalnya yang tidak bisa yang ditanyain itu yang kecuali atau yang tidak mungkin. B. Memiliki 3 sudut siku-siku. Nah, kita misalkan ini sudut siku-siku kita yang pertama, terus bikin sudut siku-siku lagi, bikin sudut siku-siku lagi. Nah, kan udah ada 3 ya. Tinggal kita bikin sudut terakhirnya. Nah, kalau kita terusin, ini kita malah dapat sudut siku-siku baru lagi. Nah, kalau misalnya titik ini kita pindahin atau kita tarik-tarikin supaya nggak jadi siku-siku lagi, misalnya gini. Nah, ini malah ini sudut ini malah nggak jadi siku-siku lagi. Nah, jadi kesimpulannya 3 sudut siku-siku dalam suatu segi empat itu mustahil. Nah, berarti jawabannya adalah B. Tapi kita bahas saja opsi yang lainnya. Memiliki 4 sudut yang sama besar. Yaitu sudah jelas itu salah satunya persegi. Karena semua sudutnya siku-siku. Memiliki 2 sudut siku-siku. Ini kita bisa cari dalam trapesium siku-siku. Seperti ini. Ini siku-siku, ini satu yang lainnya nggak siku-siku. Oke. Berarti nomor 22 jawabannya adalah B. 23. Sifat yang dapat dimiliki suatu belah ketupat di antara pilihan bawah ini adalah kita nyari yang mana yang bisa, yang possible. A. Ketiga sisinya sejajar. Nggak bisa itu. Untuk yang A,
Kan gini, gambar belah ketupat gini ya. Ini belah ketupat itu ada dua pasang yang sisi yang sejajar ya. Dua pasang sisi yang sejajar. Kalau misalnya kita bikin tiga sisi sejajar, ya, gini, nah kita nggak bisa bikin apa namanya belah ketupat gimana pun caranya. Nah jadi dua tiga itu A itu mustahil, nggak bisa. Terus B, ketiga sisinya sama besar. Berarti ada satu sisi yang beda. Nah, sementara kan belah ketupat gini bentuknya. Itu semua sisinya sama, sama panjang. Jadi B itu opsi B mustahil. C, kedua sisinya sejajar. Berarti kalau yang C ini maksudnya ada dua sisi doang yang nggak sejajar. Nah, berarti gambar gini dong. Nah, ini sama ini sejajar. Nah, ini justru kita malah bikin trapesium. Bukan belah ketupat, jadi C mustahil. Nah, baru D yang benar. Dua pasang sisi yang sejajar. Kan belah ketupat dua pasang sisi sejajar. Yang ini sama ini sejajar, terus yang ini sama ini sejajar. Ini baru bisa. Maka jawaban nomor 23 adalah D. 24. Sebuah persegi panjang yang memiliki perbandingan panjang dengan lebar 1:3, panjang kelilingnya 24 cm. Tentukan luas dari persegi panjang tersebut. Nah, keliling. Kelilingnya itu kan 24 cm. Keliling itu rumuskan 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar, ya gitu, sama dengan 24 di sini. Terus kita diketahui juga panjang banding lebar sama dengan 1:3. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita kalau misalkan kita jadiin pecahan, panjang bagi lebar sama dengan 1:3. Dikali silang jadi lebar sama dengan 3 panjang. Nah, kita tunggu. Pertama-tama ini bagi dua pada kedua sisinya. Ini jadi P tambah L sama dengan 12. Nah, terus kita masukkan L sama dengan 3P ke sini. Terus substitusikan nilai L yang baru. Jadi P tambah 3L, P tambah 3P, atau jadi 4P sama dengan 12. Maka P-nya itu sama dengan 3 cm. Nah, berarti L-nya itu sama dengan 9 cm. Kok dikaliin P kali L untuk mencari luas, maka ini jadi 3 kali 9 yaitu 27 cm kuadrat. Jawabannya B. 25. Jika daerah yang diarsir memiliki luas 10 cm, tentukan luas gabungan bangun datar tersebut. Kita disuruh mencari luas dari bangun datar ini, bangun datar gabungan ini. Caranya itu kita nambahin luas persegi panjang ini ditambah luas belah ketupat ini. Nah, otomatis kita dapat ininya double, kehitungnya 2 kali dari persegi panjangnya ini sama dari belah ketupatnya. Nah, caranya supaya ngilangin itu biar nggak double, dikurangin satu dari ini ya. Kan udah diketahui luas yang diarsir, luas ini itu 10 cm. Nah, jadi kita ini tambah persegi panjang tambah ini dikurangin bentuk yang diarsir itu sama dengan luas yang kita pengen cari. Nah, berarti tinggal kita cari luas persegi panjang sama luas ini. Belah ketupat. Ini diketahui panjangnya
panjangnya 14 dikali lebarnya 8. Ini hasilnya jadi 108 cm kubik. Terus ditambah 12 kali 4 per 2, yaitu, atau 12 kali 2, yaitu 24. Dikurangin ini udah 10. Nah, jadi totalnya adalah 14 kali 8. Sorry, ini 108. 118 maksudnya. Terus 12 ditambah dikali 4. Ini 12 kali 4 per 2. 24. Ini jadi 142 kali 10. Dan ini harusnya 2. Nah, salah itu ya, sorry. Berarti ini jadi 136 dikurangi 10 sama dengan 126 cm kuadrat. Jawabannya adalah C. Lanjut ke 26. Dua buah jajar genjai identik ditumpuk seperti berikut. Tentukanlah keliling bangun tersebut. Nah, keliling itu kita ngitungnya yang ada di luar-luar ini. Nah, ini sini, sini, sini. Jadi kayak panah gitu. Bangunnya kayak panah. Nah, kita jangan ngitungnya seperti ini. Jajar genjang ini ditambah jajar genjang ini. Nah, itu nggak boleh. Nanti kita malah ngitung yang ada di dalam di sini. Itu nggak boleh. Itu bukan keliling, bukan yang kita cari. Nah, jadi kelilingnya itu ini 5, ini juga 5, ini 5, ini 5, ini 13, ini 13. Nah, 15-nya kita nggak pakai, soalnya itu tinggi. Tingginya itu ada di dalam. Jadi totalnya itu adalah 26 tambah 20 sama dengan 46 cm. Nah, 20 cm. Jadi nomor 2 jawabannya adalah B. 27. Berapakah luas bangun datar berwarna biru? Oke. Kita bisa bagi bentuknya jadi seperti ini. Kita bagi jadi segi 6 yang kecil ini supaya ngitung luasnya lebih mudah. Nah, di sini kan ada 6 persegi segi 6 beraturan ini, segi 6 ini. Nah, jadi luasnya itu 6 dikali 18 ditambah ini sisanya ini. Nah, kalau kita lihat lebih dekat lagi, ini kita bagi jadi 2 segitiga. Ini juga, ini kan jadi totalnya ada 4 segitiga yang sama besar. Nah, terus kalau kita bagi persegi segi 6 ini jadi 6 bagian, jadi 6 segitiga. Nah, di sini totalnya di sini ada 6 segitiga. Nah, yang mau kita cari itu 4 segitiga aja. Nah, jadi kita pakai perbandingan. Luas total dari segi 6 ini dikali 4 segitiga yang kita mau cari dibagi 6, yaitu total segitiga yang ada di dalam segi 6 ini. Maka ini hasilnya jadi sama dengan 12. Oke. Ini jadi berarti ini hasilnya sama dengan ini 108 ditambah 12, 108 tambah 12 sama dengan 120 cm kuadrat. Maka jawabannya nomor 27 adalah D.
8. Suatu keluarga berencana akan mengelilingi halaman belakang rumahnya dengan pohon yang harganya 17.000 per pohon. Panjang taman tersebut 12 meter dan lebarnya 7 meter. Jika keluarga tersebut memiliki budget 289.000, tentukanlah jarak antar pohon yang mengelilingi taman sehingga harga total pohon yang dibeli menyamai budget. Maksudnya gini, harga per pohon. Harga per pohon itu harga satu pohon 17.000. Nah, terus budgetnya itu 289.000. Nah, kita itu mau nyari berapa pohon yang mesti kita beli supaya sama dengan budgetnya ini. Nah, terus jumlah pohonnya itu diatur oleh jarak antar pohon yang mengelilingi taman itu. Jadi gini, misalkan kita punya taman, di sini kan 12, panjangnya lebarnya 7. Nah, pohon yang gitu kita mau taruh. Kalau misalnya, jadi kita mau nyari berapa jarak pohon yang tepat supaya jumlah pohon yang ditaruh itu sama dengan harganya, total harga jumlah pohon yang mesti ditaruh itu sama dengan budgetnya. Misalnya gini, kalau misalnya jarak antar pohonnya pendek gini, nah ini otomatis kan melebihi budgetnya nanti. Begitu, itu jangan kayak gitu. Nah, kalau misalnya terlalu jauh, nanti justru malah kurang dari budgetnya. Jadi kita mau nyari yang pas dengan budgetnya, gitu. Nah, caranya itu gini. Ini kan kita tentukan kelilingnya dulu. Ini kelilingnya berarti 2 tambah 12 tambah 2 dikali 12 tambah 7 itu sama dengan 38. 38 meter. Terus terus gini tadi ada yang salah ini harusnya 5 meter. 5 meter. Jadi ini 5 meter. Terus ini jadi 34. Nah, gini. Kita bisa bikin persamaan untuk menentukan jarak antar pohonnya. Nah, gini. Kelilingnya 34 meter dibagi jarak antar pohonnya. Nah, jarak antar pohonnya ini menentukan berapa banyak pohonnya ya, seperti tadi. Jarak antar pohonnya kita notasikan dengan D. D 34 per D dikali 17.000 sama dengan 289.000. Nah, ini habis 17. Ini habis juga. Ini jadi 2. Jadi D-nya adalah 2 meter. Maka jawabannya nomor 28 adalah A, 2 meter. Lanjut ke nomor 29. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, bulan yang paling besar jumlah penjualannya per harinya adalah bulan. Nah, jadi di sini kan ada penjualan produk sama jumlah waktu penjualan. Nah, kita mau nyari di bulan apa yang penjualan produk per harinya itu paling tinggi. Jadi, penjualan produk ini dibagi jumlah waktunya atau jumlah harinya. Ini dalam hari maksudnya. Nah, jadi ini kan berarti kalau yang Januari 121 bagi 11. Maka 11 kilogram per hari.
Yang ini juga, kalau yang ini 12,6, ini 10, ini 12, ini 9. Nah, kelihatan nih, di Februari paling tinggi 12,6. Jadi 29 jawaban yang benar adalah B. Nomor Nah, untuk nomor 30 sampai nomor 35 perhatikan grafik bawah ini. Negara 30. Negara yang total permintaan kayunya paling tinggi di tahun 2019 berdasarkan data tersebut adalah nah, negara yang total permintaan kayunya paling tinggi. Berarti gini, setiap negara kan ada grafiknya ya. Nah, Q ini maksudnya quarter. Jadi 3 bulan pertama, 3 bulan kedua. Maksudnya bulan pertama, kedua, ketiga, bulan keempat, kelima, keenam, 7, ke-8, 9, 10, 11, 12 gitu maksudnya. Tapi nggak usah diperhatiin itu. Ya gitu. Nah, kan setiap negara ada quarter apa? Ada waktunya, ada ini ya. Jadi gini, Indonesia berarti yang biru-biru ini. Quarter 1 itu permintaannya 3.000 ton, quarter 2 2,5. Ya, ini pertama, terus kedua 2,5, terus naik lagi jadi 3, terus ini turun jadi 1,5, turun jadi 1,5. Terus Malaysia, di sini Malaysia kuartal pertama permintaannya 1.000 ton, terus ini jadi 3 ton, terus kuartal selanjutnya jadi 3,5 ton, eh, eh jadi turun jadi 2,5 ton, terus naik lagi jadi 3 ton. Filipina. Filipina di sini 1,5 ton, terus jadi 1,5 ton sama, terus naik jadi 2 ton, terus sama juga 2 ton. Amerika. Amerika 3 pertama-tama, keduanya 2, ketiga naik jadi 3,5, terus keempat 2,5. Nah, jadi kita uh, ngitung perjalanannya si setiap negara, ngitung ini ya, ngitung titik-titik ini ya, gitu. Nah, tinggal kita jumlahin. Ini jadi ini 4, ini 6, ini jadi 10, terus ini 6, ini 7, jadi 9,5, ini 3, ini 4, ini 7, terus ini 6, ini 5, jadi ini 11. Nah, kalau kita lihat negara yang paling besar itu Amerika permintaannya. Jadi, negara yang paling tinggi permintaan kayunya tahun 2019 adalah negara Amerika. Jawabannya D. 31. Di kuartal keberapakah permintaan total keempat negara tertinggi? Gini maksudnya. Di antara 4 kuartal ini, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Nah, kan kuartal 1 gini, kuartal 2 gini, 3 gini, 4 gini. Nah, kita mau nyari ini jumlah tiap negaranya di kuartal 4 itu mintanya berapa. Nah, terus kita bandingin, kita tentuin mana yang paling besar. Jadi gini, di sini ini kan 1 ditambah 1,5 tambah 3 tambah 3. Nah, ini setiap negara di kuartal 1 permintaannya segitu. Atau ini 6, 8,5. Nah, gitu. Nah, tapi nggak usah mesti ngitung satu persatu, kita bisa lihat langsung. Di kuartal ketiga, ini titik-titiknya itu setiap negara paling di atas di antara yang lainnya. Nah, jadi kita bisa menebak dengan mudah kalau kuartal 3 itu paling tinggi permintaan dari setiap negara, jumlah permintaan dari tiap negara.
Nah, tapi kita bahas aja dijumlahin satu persatu kok ini. Berarti 3 ditambah 2,5 ditambah 2 tambah 1,5. Ini 4, ini 5, ini jadi 9. Terus kalau ini 3,5 tambah 3 ditambah 2,5 ditambah 2. Ini jadi 6, ini jadi 5, berarti ini 11. Terus kalau ini 3, ini 2,5, ini 2, ini 1,5. Ini jadi 4, ini 5, ini 9. Eh, sama-sama. Nah, jadi kuarter 3 adalah kuarter yang paling banyak permintaannya. Maka 31 jawabannya B. Oke. 32. Titik-titik adalah negara yang mengalami penaikan permintaan kayu tertinggi. Kalau kita lihat grafiknya, permintaan kayu tertinggi, kita bisa lihat di sini. Punyanya dari Malaysia. Nih, kan dari awal 1 langsung ke 3. Kalau kita lihat, itu nggak ditemuin di tempat lain. Nih, misalnya Amerika ini dari 2 ke 3,5. Nggak sebesar Malaysia. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau misalnya negara yang mengalami penaikan permintaan kayu tertinggi itu adalah negara Malaysia. Jawaban 32 adalah C. Nomor 33. Pada kuartal keempat, berapakah persentase permintaan kayu Indonesia dibanding dengan total permintaan semua keempat negara pada kuartal yang sama? Oke, di kuartal 4. Kuartal 4 berarti yang ini ya. Nah, maksudnya itu Indonesia kan yang biru ini ya, yang ini. Nah, Indonesia itu berapa persennya dari total semuanya ini? Maksudnya jadi ada 1,5 atau permintaan Indonesia pas kuartal keempat itu berapa persennya dari total semua dari permintaan tiap negara. Nah, gini, jadi gini, 1,5 kan permintaan Indonesia dibagi dibagi 9 dibagi 9 yaitu total setiap negara ya. Setiap negara. Terus dikalikan 100%. Nah, ini kita kalikan 2. Ini kita kalikan dengan 2 ini ya. Jadi 3/18 kali 100%. Terus ini bagi 2, ini 9, ini 50. Ini kita bagi ini 50, ini 9, ini 3. Jadi 50/3 itu sama dengan 16,66. Dan seterusnya 16,666. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 33 adalah C. 34. Berdasarkan data tersebut, negara yang permintaan kayunya paling stabil adalah negara, kalau kita lihat nih di grafiknya, yang paling stabil itu adalah negara yang naik turunnya nggak banyak, atau stabil gitu, lurus. Nah, kalau kita lihat, Filipina itu paling stabil kan, jarang naik. Kalau misalnya naiknya sedikit itu, lebih stabil, lebih konstan gitu. Nih, jadi rata kayak gini. Nah, jadi yang paling stabil itu adalah Filipina. Nomor 34 jawabannya adalah C. Nomor
Untuk nomor 35, nomor 39, perhatikan diagram rangkaian berikut. Oke, nomor 35. Jika diketahui bahwa total pekerja dalam pendataan ini ada sebanyak 30 juta orang, maka berapa banyak orang yang bekerja sebagai buruh kerja? Nah, totalnya kan 30 juta. Terus tanya buruh kerja. Buruh kerja itu 10%. Jadi buruh kerja itu 30 juta dikali 10% atau 10/100, yaitu 1/10. Jadi buruh kerja yang bekerja sebagai buruh kerja adalah sebanyak 3 juta orang. Atau jawabannya adalah C. 36. Misalkan pada kasus lain total pekerja yang bidang pegawai swasta sebanyak 161.000 orang, maka berapa banyak orang yang bekerja di bidang pertanian? Pegawai swasta 161. Terus ditanyain pertanian. 161.000, terus ditanyain pertaniannya berapa? Nah, ini kasusnya beda lagi, jadi ini yang lain yang tadi nggak berlaku lagi. Nah, kita cara yang gini, kita tentukan totalnya dulu berapa. Kan ini 23%. 23% dari totalnya itu yaitu 100%. Nah, kita balik, maksudnya kita gini, 161.000 dikalikan 100, yaitu totalnya, per 23, yaitu pegawai siswa, persentase pegawai siswa. Ini habis jadi 7, maka totalnya itu yang total yang diinterview itu ada 700.000 orang. Nah, terus kita tentukan pertanian. Pertanian kan itu siku-siku ya. Jadi ini 25%. Maka pertanian itu 25% berarti 1/4. Yaitu 175.000 orang. Itu jawabannya. Nah, atau kita bisa begini. 161 dikali yang ditanyain kan pertanian. Berarti taruh di sini pertanian itu kan 25%, berarti taruh di sini yang ditanyakan 25. Terus yang ini 161 kan punyanya pegawai swasta. Pegawai swasta yang sudah kita ketahui itu 23 gitu. Jadi 161 dikali yang ditanya per yang diketahui, atau pasangannya si 161 ini. Nah, kita dapatkan, bisa kita ini sama seperti tadi, kita bisa dapatkan 175.000 sebagai jawaban kita. Jadi nomor 36 jawabannya adalah B, 175.000. 37. Misalkan pada kasus lain, perbandingan jumlah pekerja bidang perikanan dan PNS adalah 5/9, dengan total pekerja 200 juta orang. Tentukan selisih pekerja pada bidang pertanian, perikanan dengan PNS. Oke, ini kasusnya beda lagi. Totalnya kan beda, jadi kasusnya beda. Tadi itu perikanan banding PNS adalah 5/9. Perikanan banding PNS itu 5/9. Terus totalnya dikasih tahu adalah 200 juta orang. Yang ditanyain PNS, jumlah PNS dikurangin perikanan. Nah, kita anggap perikanan itu 5x, perbandingannya PNS-nya 9x gitu. Nah, terus kita tentukan X itu nilai berapa, prosentasenya berapa. Ini kan siku-siku, jadi ini 25%. Nah, kita jumlahin semuanya.
Kita jumlahin semuanya, ini jadi 3% ditambah 25% ditambah 5x ditambah 10% ditambah 9x sama dengan 100%. Nah, jadi ini jadi 14x ditambah 68% sama dengan 100%. Terus dipindahin nama 8-nya, 14x sama dengan 42%. X-nya jadi 3%. Nah, terus yang ditanyain kan selisih antara PNS dengan perikanan. PNS 9x. Terus perikanan 5x. Jadi selisihnya itu adalah 4x. Atau x-nya 3%, yaitu 12% dari totalnya. Nah, tinggal kita cari deh. Totalnya kan 200 juta dikali 12 atau selisih PNS dengan perikanan per 100. Kita coret, ini jadi 24. Maka jawabannya adalah A. 37 A. Oke. Sekian dari saya, kurang lebih maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.